Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami peserta Latsar dari Angkatan 5, Kelompok 3, Kementerian PDTT yang terdiri dari saya sendiri, Reni Artaulina, beserta rekan-rekan saya. Saya Widya Ambarayu Karina. Saya Novan Kartiko Hardianto. Hari ini kami akan membuat podcast mengenai aneka yang terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk akuntabilitas akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Novan. Silakan, Saudara Novan. Baik, terima kasih Mbak Reni. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Akuntabilitas dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, keduanya memiliki konsep yang berbeda. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang pegawai negeri sipil atau PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kemudian memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Kemudian memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kemudian menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Lalu, mengapa akuntabilitas itu sangat penting? Karena akuntabilitas itu untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Lalu, untuk akuntabilitas dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tempat kerja, dengan melakukan yang pertama, datang ke tempat kerja dan pulang kerja tepat pada waktunya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Yang lain, apakah ada pendapat lain tentang cara penerapan nilai akuntabilitas dari Mbak Reni? Ada, Mas Novan. Terima kasih atas kesempatannya. Penerapan akuntabilitas menurut saya adalah dengan membuat laporan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas yang sering kita lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita atas perjalanan dinas atau kegiatan yang kita lakukan kepada atasan. Dari Mbak Widya, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, terima kasih untuk kesempatannya Mas Novan dan Mbak Reni. Kalau menurut saya, salah satu penerapan nilai akuntabilitas yang dapat dilakukan di lingkungan kerja adalah dengan membuat dan melaporkan laporan kinerja bulanan secara tepat waktu. Seperti yang kita ketahui, setiap pegawai negeri sipil wajib membuat dan melaporkan laporan kinerja bulanan kepada atasan dan kepada bagian kepegawaian. Laporan kinerja ini sebagai bentuk kita, seorang PNS, dalam mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah kita kerjakan selama sebulan ini. Terima kasih Mbak Reni, Mbak Widya. Untuk materi selanjutnya tentang nasionalisme akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Widya. Silakan Mbak Widya. Terima kasih Mas Novan. Baik, untuk selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan mengenai nasionalisme. Nasionalisme adalah rasa cinta yang wajar atas tanah air, ras, bahasa, dan sejarah budaya, serta dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, maupun ras.
Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu perorangan, kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Setiap warga negara Indonesia pasti mempunyai jiwa nasionalisme dalam dirinya. Rasa nasionalisme ini bisa muncul karena adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan, serta karena bertempat tinggal di tanah air Indonesia. Sebagai ASN, tentunya sikap dan nilai-nilai nasionalisme harus tertanam dan senantiasa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan saat berada di lingkungan kerja. Nilai-nilai nasionalisme bersumber dari Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima. Salah satu bentuk penerapan dari nilai nasionalisme yang dilakukan oleh seorang ASN di tempat kerja adalah dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum memulai aktivitas. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia dan senantiasa menjadi pengingat bahwa kita adalah rakyat Indonesia yang harus bangga dengan jati diri bangsa. Sekarang saya ingin menanyakan pendapat kepada Mbak Reni dan Mas Novan. Menurut kalian berdua, penerapan nilai nasionalisme lain apa nih yang bisa dilakukan oleh seorang ASN? Untuk yang pertama, bisa silahkan dengan Mas Novan. Baik, Mbak Widya, terima kasih. Untuk penerapan nilai nasionalisme bisa dilakukan dengan cara saling tolong-menolong terhadap sesama bagi yang membutuhkan bantuan kita. Nah, perilaku tersebut mencerminkan nilai nasionalisme dari Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, baik. Terima kasih, Mas Novan. Selanjutnya dengan Mbak Reni, silakan, Mbak. Terima kasih, Mbak Widya. Menurut saya, salah satu bentuk nasionalisme yang bisa kita terapkan sebagai seorang ASN di kantor dengan memberikan izin kepada pegawai untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, atau bisa juga dengan menggunakan batik sebagai wujud cinta terhadap produk Indonesia. Terima kasih, Mbak Widya. Baik, terima kasih Mas Novan dan Mbak Reni atas pendapatnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai etika publik yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Reni. Silakan, Mbak Reni. Baik, terima kasih Mbak Widya atas kesempatannya. Etika publik merupakan hal dasar yang harus dimiliki seorang ASN. Etika publik penting untuk dimiliki seseorang karena manusia pada hakikatnya dilihat dari nilai berdasarkan tingkah laku yang menyertainya. Kompetensi yang harus dimiliki seorang ASN yaitu knowledge, skill, dan attitude. Menjaga etika termasuk ke dalam kompetensi menjaga attitude. ASN perlu menjaga etika karena sebagai public figure dengan segala tindakannya akan dilihat dan dinilai oleh masyarakat. Media massa maupun media elektronik akhir-akhir ini sering memberitakan hal-hal yang berbau ASN. Sedikit saja ASN melakukan ulah, maka akan menjadi berita utama dan sorotan di masyarakat. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan kompetensi teknik dan leadership, namun tidak juga melupakan kompetensi etik. Kita harus meyakini pada dasarnya semua orang akan melakukan hal yang baik, dan kita harus melatih alarm kebaikan pada diri kita untuk berusaha mulai dari diri sendiri dan hal yang terkecil dari sekarang. Sebagai seorang pegawai negeri sipil, penerapan etika publik yang dapat kita lakukan adalah dengan menerapkan 3S, senyum, sapa, dan salam, baik kepada atasan, rekan sejawat, mahasiswa, serta elemen-elemen masyarakat lainnya. Kita dapat menampilkan sikap seorang ASN yang ramah dan hangat dan bekerja sesuai dengan standar operasional (SOP). Baik. Rekan-rekan saya, Mas Novan dan Mbak Widya, apakah ada yang ingin ditambahkan? Silakan Mas Novan. Baik, terima kasih Mbak Reni. Untuk etika publik, saya menambahkan penerapan etika publik bisa dilakukan dengan cara bekerja dengan benar dan disiplin dan selalu siap dengan apa yang diinstruksikan oleh pimpinan.
Nah, perilaku ini merupakan bentuk cerminan seorang ASN yang beretika publik, yaitu bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Untuk Mbak Widya, apakah ingin menambahkan? Terima kasih Mbak Reni. Tambahan dari saya untuk penerapan nilai etika publik yang dapat dilakukan di lingkungan kerja, salah satunya adalah dengan memakai masker hidung dan mulut selama berada di lingkungan kerja. Karena salah satu indikator nilai etika publik adalah dengan menaati peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Dan seperti yang kita tahu, memakai masker, pelindung hidung dan mulut merupakan bentuk dari menaati peraturan pemerintah di masa pandemi saat ini. Terima kasih Mbak Reni. Baik, terima kasih Mas Novan dan Mbak Widya atas penjelasannya. Kemudian untuk komitmen mutu akan dipaparkan oleh rekan saya, Mas Novan. Silahkan Mas Novan. Baik, terima kasih Mbak Reni untuk kesempatannya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang komitmen mutu. Komitmen mutu sendiri merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan, sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Lalu, inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Untuk komitmen mutu dapat diimplementasikan dengan cara menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan dengan tepat pada waktunya. Nah, perilaku ini mencerminkan nilai efisien, yaitu penghematan waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan tugas. Nah, dari rekan-rekan saya, Mbak Areni dan Widya, apakah ada pendapat lain tentang cara implementasi dari komitmen mutu? Yang pertama dari Mbak Widya, silakan Mbak. Ya, terima kasih Mas Novan atas kesempatannya. Menurut saya, salah satu penerapan nilai komitmen mutu yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan digitalisasi dokumen-dokumen pekerjaan yang dibutuhkan. Seperti yang kita tahu, saat ini sedang ada pandemi COVID-19 yang mengharuskan 50-70% pegawai untuk bekerja dari rumah. Hal ini bisa menurunkan performa kinerja pegawai apabila suatu saat dibutuhkan untuk mengirim suatu dokumen, tetapi dokumen tersebut tidak tersedia dan tidak disimpan dalam bentuk digital. Oleh karena itu, perlu adanya digitalisasi dokumen-dokumen pekerjaan yang memang kita butuhkan. Hal ini juga sebagai wujud pegawai ASN yang senantiasa meningkatkan komitmen mutu dalam dirinya. Sekian dari saya, Mas Novan. Terima kasih Mbak Widya. Selanjutnya dari Mbak Reni, apakah ada pendapat lain? Terima kasih Mas Novan untuk kesempatannya. Sebagai ASN yang berinovasi dan menjaga komitmen mutu, saat ini kita bisa memanfaatkan teknologi dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Saat ini, kita bisa memakai aplikasi SDGs Desa untuk mengetahui data-data di seluruh Indonesia. Mulai dari data-data pendidikan, kesehatan, setiap kecamatan, setiap kota, setiap desa, seluruh Indonesia. Caranya juga mudah, hanya dengan menginstal aplikasi SDGs melalui Play Store, kita dapat melihat semua data-data yang kita inginkan. Tinggal login, lalu menggunakan user ID dan password. Hal ini bisa mewujudkan seorang ASN
yang melakukan efisiensi dan berinovasi dalam memanfaatkan teknologi untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih, Mas Novan. Baik, terima kasih Mbak Widya, Mbak Reni untuk pendapatnya. Kemudian untuk materi terakhir tentang anti korupsi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Widya. Mbak Widya dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Novan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai anti korupsi. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari korupsi. Korupsi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti busuk, palsu, dan suap. Sedangkan menurut Kamus Hukum, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sebagai ASN yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, perilaku korupsi sangat tidak boleh dilakukan, karena ASN harus bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nilai-nilai dasar anti korupsi ada 9, diantaranya adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Salah satu penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam lingkungan kerja adalah dengan menulis absensi manual secara jujur dan sesuai dengan waktu kedatangan dan kepulangan. Salah satu nilai dasar anti korupsi adalah jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dengan mengisi absensi secara jujur, menunjukkan bahwa seorang ASN tidak melakukan kecurangan dan korupsi waktu dalam lingkungan kerja. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih pendapat kepada Mas Novan dan Mbak Reni. Menurut kalian berdua, penerapan nilai anti korupsi lain apa yang biasa dilakukan di lingkungan kerja? Silahkan kepada Mbak Reni. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Widya. Perilaku anti korupsi yang bisa kita lakukan di lingkungan kerja dengan menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau yang melanggar hak orang lain dan mengutamakan kepentingan umum. Dengan cara menerapkan disiplin mengerjakan pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur yang diberikan dari tempat kita bekerja. Hal itu merupakan salah satu indikator yang dapat menghindarkan kita dari hal itu merupakan salah satu faktor yang menghindari kita dari faktor pendukung korupsi. Demikian dari saya. Silakan Mas Novan. Baik, terima kasih Mbak Reni. Dari saya untuk implementasi dari anti korupsi bisa dilakukan dengan cara tidak menyalahgunakan posisi jabatan yang diduduki untuk melakukan kecurangan dan penggelapan, seperti menyusun anggaran sesuai dengan keinginannya sendiri, tanpa ada koordinasi dengan rekan kerja yang lain. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih kepada Mbak Reni dan Mas Novan atas pendapatnya. Untuk materi penjelasan mengenai anti korupsi sudah selesai sampai di sini. Nah, untuk teman-teman semua, kami sudah menjelaskan mengenai internalisasi nilai-nilai dasar ANEKA, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Semoga podcast kami ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan salam apik. Salam apik.